Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Thomas Jarangkuti, program studi profesi nurse di Kesemabada Palembang. Pada saat ini saya akan melakukan pembuatan video tentang analisis jurnal. Jurnal di sini yang saya ambil aja yaitu jurnal tentang penyakit sesuai dengan kasus saya pada peminatan gawat darurat dan kritis, yaitu pasien dengan sesak napas ataupun pasien dengan riwayat asma. Yang selanjutnya akan dilakukan pembahasan teoritis tentang kasus. Asma. Asma ialah penyakit kronik saluran pernafasan di dalam paru-paru. Semasa pernafasan, udara yang mengandungi oksigen masuk melalui saluran pernafasan. Udara yang memasuki saluran pernafasan lalu menerusi trakea, berpecah masuk ke dalam bronki, bronkiol dan akhirnya memasuki poket-poket kecil yang dipanggil alveolus, di mana pertukaran gas akan berlaku. Asma atau lelah adalah gangguan atau halangan kepada pernafasan akibat daripada keradangan dan kesempitan tiub-tiub bronkiol. Apabila saluran pernafasan dalam paru-paru mengalami radang atau inflammation, saluran pernafasan menjadi sempit, otot-otot dinding saluran menguncup dan mengeluarkan lendir atau mucus. Apabila berlakunya penyempitan saluran pernafasan, udara yang ada di dalam paru-paru tidak dapat keluar. Pesakit akan sukar bernafas, pernafasannya cepat dan pendek, serta terdapat bunyi desiran atau wheezing. Saluran pernafasan pesakit asma sensitif kepada bahan-bahan alahan tertentu seperti debu, bunyi haiwan, perubahan cuaca, asap dan sebagainya, yang boleh menyebabkan saluran tersebut menjadi sempit dengan tiba-tiba dan menyebabkan sukar bernafas. Asma adalah penyakit keturunan. Walau bagaimanapun, ahli keluarga pesakit tidak semestinya akan menghidapi asma. Sekiranya anda mempunyai tanda-tanda asma, dapatkan pemeriksaan dan pengesahan segera di klinik-klinik atau hospital yang berdekatan. Saya berusia 55 tahun datang ke IGD dengan keluhan sesak napas, mual muntah, dan juga lemah. Klien memiliki riwayat penyakit asma, hipertensi, diabetes mellitus, dan juga klien akan dilakukan terapi di ruangan hemodialisa, kemungkinan indikasi GGK. Setelah dilakukan pemeriksaan head to toe, tidak ada kelainan-kelainan pada klien, tetapi ada alat bantu napas dan juga penggunaan oksigen 3 LPM. Kemudian selanjutnya masalah pada kasus yaitu dengan metode penggunaan PICO, problem, intervention, compare, dan outcome. Di sini problemnya itu klien mengalami sesak napas, intervensi yang diberikan di kasus oksigen 3 LPM, compare-nya itu saya menggunakan pembanding dengan terapi pemberian air hangat, konsumsi air hangat. Selanjutnya outcome-nya yang saya harapkan itu sesak napas tidak akan terjadi lagi. Kemudian masalah yang muncul pada kasus yaitu pola napas tidak efektif, kelebihan volume cairan, dan juga ansietas pada klien. Selanjutnya critical analyzing yang saya lakukan yaitu sudah diterapkan pada pembahasan analisis jurnal. Metode pencariannya di PubMed ditemukan sebanyak 174 jurnal, dan saya mengambil jurnal dengan alasan update pada tahun 2019 dan juga sumber terpercaya dengan yang berjudul terapi penggunaan air hangat pada klien dalam mengatasi frekuensi sesak napas di klien dengan diagnosis asma di Puskesmas Sukamerindu. Kemudian hasil di sini yang menggunakan metode PIA. Desainnya kuasi eksperimen dengan pendekatan 2 grup langsung. Sampelnya ada 28 orang. Kriteria inklusi klien yang mengalami penyakit asma ataupun sesak napas, dan juga klien yang bisa dilakukan intervensi pemberian air hangat. Kemudian karakteristiknya ya, klien berjenis kelamin laki-laki dan juga klien berjenis kelamin perempuan. Inklusinya klien yang tidak mengalami penyakit asma dan penyakit sesak napas, dan juga
Selanjutnya, importance dalam hasil. Yang pertama, karakteristik subjek. Penderita asma di Puskesmas Sukamerindu Kota Palembang sebagian besar 19 orang, 19 orang, 67,9% berjenis kelamin laki-laki, pada umumnya 22 orang. Kemudian beda proporsi menggunakan uji dependen, nilai mean 0,07. Beda meannya di sini frekuensi napas kelompok kontrol, sebelumnya beda meannya 26,47, setelah dilakukan intervensi 26,50. Nilai p-value per frekuensi napas sebelum dan juga frekuensi napas sesudah yaitu sebesar 0,00. Di diskusi di sini sudah dijelaskan bahwa penggunaan manfaat terapi penggunaan air hangat bisa menurunkan intensitas frekuensi sesak napas pada klien. Kemudian karakteristik klien. Karakteristik penderita asma di Puskesmas Sukamerindu Bengkulu sebagian besar 19 orang, berjenis kelamin laki-laki, pada umumnya 22 orang, berusia kurang lebih 19 tahun, dan lama menderita asma sebagian besar 18 orang, ataupun dipersentasekan di jurnal sebesar 64,3. Fasilitas di sini hanya menggunakan terapi air hangat, cangkir, dan juga tidak menggunakan biaya. Diskusi antara poin 2 dan poin 5 di sini. Di dalam jurnal dijelaskan bahwa tujuan dari konsumsi air hangat tersebut dapat menurunkan intensitas sesak napas klien, tetapi pada klien yang tidak mengalami gawat darurat dan kritis. Lebih baik juga di jurnal dijelaskan yaitu penambahan intervensi ataupun terapi pemberian oksigen nasal kanul ataupun kanul. Kesimpulan di sini yaitu air hangat bisa menurunkan sesak napas klien, tetapi jika akan diaplikasikan di rumah sakit sebaiknya dilihat sisi gawat daruratnya. Jika klien mengalami gawat darurat, kemungkinan tidak bisa dilakukan, tetapi jika hanya sesak biasa, kemungkinan bisa dilakukan dengan penambahan terapi pemberian oksigen. Selanjutnya, daftar pustaka telah saya lampirkan pada makalah analisis jurnal yang telah saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.